yang di retasnya website narasi itu ada pesan diam atau mati. Diam atau mati. Kayaknya Pak Anies nyesel deh datang. Mahal ya? Kenapa? Undang Kiki mahal ya? Parah. Cuman ke narasi doang gua kasih murah kemarin. Karena kasihan. Nanya, untuk siapa? Untuk masyarakat, bukan untuk Nikita Mirzani. Iya. Gokil. Banana, baju, mas sepatunya keren-keren banget. Kaya kayak ini orang nih ya. Nah, kayaknya orang kaya ini. Tuh, ada lagi. Apa gue main ke rumahnya ya? Biar ikutan kaya. Mengapa sih? Gue kan sama Nana cantiknya 11.30 lah. Telepon. Halo. Assalamualaikum Besti. Mana Nana? Iya Kiki. Minjem duit dong. Canda. Bener, aku main ke rumah ya, ke narasi aja deh. Bener, bisa, jangan kemana-mana. Oke, tungguin aku ya. Let's go. Nah, udah siap ke tempat Mbak Nana. Tinggal make up di jalan. Kira-kira yang seru bahas apa ya? Fedy Sambo, Nikita Mirzani, apa KDRT? Apa aja deh pokoknya mah. Ki, minta duit dong. Astaga, duit mulu. Elah. Ampun, udah dijajah banget ini anaknya. Maaf. Nih. Masa 10.000? 10 itu kan bisa dipakai buat invest di OVO Invest. Kalau invest Pak, di apa aja udah. Udah. Keren amat. Iya dok. Gokil. Oh iya, ada 3 episode ya. Itu aja tuh kata pengen cepet kaya. Tambahin lagi di OVO Invest, tambahin lagi 10.000. Wah asik, bisa kawin lagi. Lu kagak ada akhlaknya punya bapak. Udah amat ah, Mbak Nana tungguin. 5, 4, 3, 2, 1, open the door. Di sana kan nggak close, kita yang buka, gitu. Ya, terima kasih Mbak Nana sudah ada di narasi. Makasih Kiki, ini Kiki lagi ngambil alih narasi loh. Iya, soalnya memang sejak kita diretas butuh Kiki sih. Wow. Ya kan, supaya kan nggak disangka-sangka. Ini membawa hikmah. Aku sebenarnya gini loh Mbak Nana, aku tuh berapa kali orang coba dong Kiki roasting Najwa Shihab. Aku bukannya nggak berani, bukannya nggak mau ya, tapi aku ngerasa kayaknya Mbak Nana tuh orang yang nggak punya celah. Wah, atau nggak sih siapa juga yang bilang gitu kemarin tuh, Mamat waktu itu kan aku datang ke tempat Mamat terus dia bilang, tapi yang ngomong bukan dia, Abdur. Tapi aku pengen ngerosting karena kayaknya nggak jelas. Gue bilang, mana ada sih orang yang nggak ada celahnya, kan nggak mungkin tahu Ki. Nggak, aku pikir awalnya Mbak Nana nggak ada celah buat di roasting. Ternyata ada celah buat diretas. Iya. 37 karyawan narasi Kiki. 37 karyawan narasi. Oke, kamu hati-hati nih mana handphone kamu. Wah. Udah masuk sini langsung oke. Oh iya ya, di depan dipasang chip kayaknya ya, yang masuk ke narasi langsung kedeteksi semua. Aduh, video gue belum gue hapus lagi. Ada video lagi stand up. Oh, iya. Tapi nggak pakai baju. 37 karyawan narasi berhasil diretas. 31 kan karyawan, 7 ex karyawan. Wow. Dan website narasi juga diretas Ki. Dan yang terakhir itu yang diretasnya website narasi itu ada pesan diam atau mati. Diam atau mati. Ternyata saya baru tahu loh, selain kerja sama anak gajinya gede, resikonya gede. Iya kan? Supaya sepadan dong Ki. Iya sih benar. Kalau nggak kan nanti makan gaji buta. Lu gaji gede tapi ya itu lu diancam diam atau mati. Buat karyawan saya, jangan ngeluh kalau gaji kamu kecil. Karena resiko kamu kecil. Makasih Mbak Nana. Saya jadi pede sekarang gaji karyawan saya nih. Jangan pada ngeluh loh. Kiki gaji kecil banget. Nih resikonya diam atau mati loh. Nggak bisa ketawa-tawa kita ya. Aduh serem banget Mbak Nana. Aduh ya ampun. Nggak, tapi aman ya? Insya Allah aman. Oke, kita lupakan itu. Aku sempat ngeliat beberapa profil Mbak Nana. Mbak Nana tuh kece banget loh sama sepatu-sepatu yang selalu gonta-ganti. Iya. Sekaya itu. Itu bagiannya roasting ya. Bukan aku yang kaya, suamiku yang kaya. Oh, suamiku tuh lawyer. Di law firm terbesar di negeri ini. Serius? Iya, Ibrahim Syarif Assegaf. Dia salah satu partner di law firm. Makanya kan orang bilang, Najwa berani banget ya karena suaminya lawyer tahu. Pas banget gue cari calon suami yang lawyer juga guys. Wah mati lampu deh, masak nasi nih. Udah gue bilang kan begitu ada Kiki langsung pasang chip. Oh iya benar, siapa yang masak nasi?
Ada setrika. Tapi itu juga mati lampunya. Ngejepret kayak di rumah gua. Kalau ada yang jepret, siapa nyetrika nih? Rice cooker. Nggak apa-apa, dibenerin dulu Ki, atau langsung? Bebas, masih aman cahaya. Okay. 1, 2, 3. Nggak usah diedit. Gitu. Apa tadi ya? Bahasa pembelaan. Oh ya, Gonta-ganti sepatu. Oh yang karena suami Mbak Nana juga. Suamiku lawyer. Oh. Iya. Tapi Mbak Nana ini kan maksudnya aku belum menikah. Insya Allah akan menikah. Tapi aku juga pengen banget. Kamu undang aku nggak? Pasti. Gitu ya. Pastilah. Kapan jadi kamu nikah Ki? Insya Allah awal tahun. Wah, boleh ya. Udah mantep banget nih. Yang ini sih mantep banget. Ini mah insya Allah lah. Namanya siapa Ki? Namanya Khairi. Wes, namanya aja. Khairi. Kayaknya soleh ya. Soleh banget. Ya Allah dia sholat mulu. Oh, alhamdulillah. Tapi dia nggak pernah. Kok jadi kesana ya Bang? Jadi kemana-mana ya. Dia tapi sholat mulu, tapi dia nggak pernah nyuruh aku sholat. Oh gitu. Maksudnya kayak dia sholat tapi dia tidak menceramahi aku. Oh gitu. Mungkin lewat contoh kali. Nah itu jadi aku malu sendiri kayak masa dia sholat gua enggak. Jadi kemana-mana bawa mau kena dong sekarang. Minimal kalau sama dia. Aku takut mau jawab iya kayaknya pencitraan banget gitu karena kenyataannya kan enggak ya. Heidi kalau ngeliat kamu pakai itu simpanan pejabat dia marah nggak kira-kira? Enggak dong. Enggak ya? Enggak, karena bapaknya kan pejabat. Oh. Jadi maksudnya. Oh, anak pejabat. Enggak, bukan. Kita nggak bisa sebut dia. Udah nggak salah itu. Gue ngeri bapaknya nggak aman. Enggak, tapi aku serius deh. Aku kan kayak, maksudnya salah satu inspirasiku sebagai seorang perempuan adalah Mbak Nana. Selain keberaniannya, kemandiriannya, kecerdasannya. Dan aku dijatuhin bentar lagi. Enggak. Udah tahu tadi dia udah bilang soalnya kalau ngerosting orang tuh diangkat dulu baru jedel. Enggak, ini serius. Udah, coba ngomongin, pengen tahu. Enggak, ini serius aku kepo. Mbak Nana, tapi apakah semua yang ngurus keuangan suami atau Mbak Nana memang ada investasi? Yang cocok buat perempuan tuh di mana? Kayaknya nggak harus laki perempuan sih, cuma aku memang ya invest sih Ki. Memang penting ya. Kang Kiki kan trading. Dan terbukti kalah 2,5 M. Goblok. Baru untung 100 juta langsung kalap jiwa ya kan. Gua lempar nih harta gua semua. Hilang. Untung bentar lagi Hoiri akan ini ya. Iya, untung dapat ya yang lumayan lah. Berarti tapi invest ya? Tapi aku invest. Nah, itu dan penting. aku diversifikasi investnya. Jadi ada yang di saham, ada yang di obligasi, terus ada yang di emas juga. Terus ada yang properti. Jadi menurutku penting tuh kita tahu gimana caranya naruh harta telur kita di banyak keranjang, ya kan? Oke. Ini tuh ngomong investasi ini disponsori oleh bank ya? Bukan sama OVO. Oh, makanya tiba-tiba masuk. Berarti ternyata selain bikin anak kuat, ternyata hartanya kuat juga guys. Susah berarti makanya doain dong, mudah-mudahan banyak malaikat lewat jadi mengamin. Jadi memang harus baik-baik terus. Betul, dan sebagai perempuan nggak cuma bisa begini doang. Kita juga harus. Aku dari dulu kerja, aku selalu kerja. Menurutku penting tuh punya kemandirian perempuan, ya kan? Iya, setuju. Dan selain suka sepatu, Mbak Nana juga suka sama Arsenal. Yes, tapi sepatu, ya kamu mau ngebahas sepatu. Kenapa emang? Ya nggak apa-apa, kamu juga aku sering lihat sepatunya lucu-lucu Ki. Ini sepatu kamu lebih mahal dari sepatuku, LV loh dia tuh. Sepatunya. Yang itu jangan ya dibahas, kan? Mbak Nana. Kalau ini mah nggak nyampe segitu. Aku malah nggak punya yang itu Ki. Kamu keren banget sih. Kamu size berapa sih? 35. Oh kecil ya. Mbak Nana berapa? Aku 39. Ya nggak bisa minjem lagi. Kalau Mbak Nana kan ke sneaker. Aku tuh kayak gini-gini ya buat supaya orang yang nggak sembarangan aja sama aku. Kalau ada apa-apa gini ya. Iya, gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kenapa sih kalau kita mau nyenengin diri sendiri ya? Betul. Uang kita, sesuatu yang kita hobi, yang suka. Kamu ngumpulin apa lagi? Tas kamu suka? Sebenarnya enggak, aku tuh bukan tipikal begitu, tapi aku dapat ilmu dari Pak Andika Pratama. Oh, apa tuh? Dia bilang katanya, Ki, boleh sekali lu punya. Kayak mungkin ya lu beli sesuatu yang sekiranya ada nilainya. Karena kan harga lu mahal. Lu juga harus mencerminkan. Oh, mahal ya? Kenapa? Benang gigi mahal ya? Parah. Cuman kena narasi doang gua kasih murah kemarin. Karena kasihan. Saya habis diretas di media gitu. Ingat gak kemarin tapi yang narasi apa acara 17 Agustus? Oh, yang
acara itu. Iya, aku mau bukan karena budgetnya masuk loh. Karena ada rival Hadi. Itu yang gak ternilai. Iya, itu tidak ternilai. Tapi seru banget ada gitu. Pas gua Covid lagi itu jadi gua gak bisa datang. Gua udah ngebayangin seru banget. Itu Mbak Nana gak ada tuh, aku serpet. Siapa? Seru, tapi seru banget karena ada Kiki jadi seru banget. MC-nya siapa? Andalovi, siapa? Jovi. Kajo, Dovi ya? Andovi. Gue antara bedain dia sama abangnya susah tuh. Dovi. Dia tuh udah gini, Ki, gue nggak boleh ngomong sembarangan Ki di sini Ki. Gue diwanti-wanti, lu jangan nyelepet ya. Tenang bang, itu urusan gue. Emang bagi tugas, pokoknya bagian nyelepet udah Kiki aja gitu. Lalu yang penting, lu aman sama narasi bang, biar gue aja. Kayaknya Pak Anies nyesel deh datang. Pada nonton gak sih ya itu? Kalau pada nonton sih yang aku lihat gak sih? Aku udah nonton dari kamar secara lagi. Iya. Itu yang ya Allah seru banget. Yang Pak Anies lagi makan kerupuk. Kan dia nggak habis kerupuknya. Pak Ganjar yang habis ya. Pak Ganjar kompetitif banget loh dia loh. Gokil 2024 bahaya nih dia deh. Kayaknya harus menang banget kayaknya. Pak Anies nih yang stay calm gitu kan. Kan aku iseng, aku nyamper ke kerupuknya Pak Anies lagi gantung. Pak, boleh nggak sisanya saya makan? Kenapa yang mau dimakan? Kayaknya kerupuk Bapak beda deh. Kayak ada rasa janji-janji manisnya. Gitu. Tapi kayak gitu tadi, Mbak Nana tuh, kalau dulu kan, kalau aku lihat dulu nonton Mbak Nana, kesannya tuh kayak, ya serius, karena mungkin memang ketemu sama pejabat-pejabat kalian, tapi semakin kesini memperlihatkan sisi casualnya Mbak Nana. Iya. Mungkin karena itu, karena kan orang kan ngelihat kita kan, apalagi waktu masih di Metro ya, cuma seminggu sekali Mata Najwa. Terus udah gitu kan topik-topik di Metro waktu itu kan memang topik-topik hard politik berat dan sebagainya. Cuma kan sejak narasi udah 5 tahun nih. Jadi ada kesempatan untuk eksplor berbagai sisi yang lain gitu. Jadi ada Shihab sama Abi Kurai. Terus catatan Najwa topik-topiknya juga lebih variatif. Dan sekarang Mata Najwa udah di digital, di narasi, website narasi dan di YouTube. Itu tuh juga topik-topiknya yang kita angkat juga lebih variatif lagi. Makanya kita wawancara stand up komika, kita mau bikin isu waktu itu. Aku sempet ke Coachella. Jadi memang jauh lebih variatif sehingga mungkin orang juga ngelihat aku jadi lebih wah ternyata nggak cuma satu sisi. Soalnya kan orang suka gitu ngelihat kita terus dipikir itulah hidup kita gitu. Padahal ngelihat kita juga cuma seminggu sekali, ngelihatnya juga cuma lewat layar segini, nggak tahu kita aslinya. Jadi orang banyak yang suka salah persepsi gitu. Betul, langsung ngejudge image kita tuh begini-begini. Padahal kita juga punya sisi lain sama kayak kalian semua. Kadang lagi pengen cerdas, kadang lagi pengen ya caur gitu ya, kadang lagi pengen menyendiri gitu. Ada kayak gitu kayaknya. Tapi aku yang kaget kok Mbak Nana bisa segitu sukanya sama Arsenal. Sebetulnya tuh udah lama tahu Ki. Dan itu bermula dari anakku Izat. Nah itu juga yang nggak tahu tuh banyak yang ngangka karena kan aku jarang posting foto sama suami kan. Iya betul. Yang ngangka pasti jomblo nih atau belum kawin secara iya kan. Secara benar. Aku juga dulu kiranya Mbak Nana belum nikah tahu. Iya. Gara-gara Baim tuh selalu nggak mau tampil gitu suamiku Ibrahim. Padahal aku tuh udah nikah. Aku tuh udah 25 tahun oke nikah. Ya kata aku cepat lihat Mbak Nana nikah dini, nikah muda. Pernikahan dini. Nikah dini, nikah muda ya. Umur 20 aku udah nikah. Gokil, ngebet banget ya Mbak. Pokoknya harus jadi. Iya. Tapi kan nggak apa-apa, lu kan long last ya kan ya. Amin. Iya, jadi aku nikah umur 20. Sekarang udah 25 tahun. Oke. Bentar lagi ulang tahun Perak ya, 25 tahun tuh Perak. Iya, seperempat abad ya Perak. Iya, dan Izat, anakku satu Izat. Dan dia memang dari dulu tuh suka banget bola. Dan dia tuh dulu pertama kali suka bola tuh waktu dia masih SD. Dan klub pertama yang dia ikutin tuh Arsenal. Waktu itu tuh ada Arsenal, sempat bikin pelatihan buat kayak soccer school gitu. Iya, betul. Terus habis itu dia saking sukanya bola tuh. Dia ikut kelas itu. Ikut itu. Terus waktu itu sempat ada kesempatan dia ngambil summer course-nya yang di Inggris dan sebagainya. Jadi itu memang niat. Dan Abi tuh juga, Abi tuh juga gila bola banget. Jadi keluarga aku tuh memang keluarga bola ngikutin. Nonton apa judinya? Ada yang teman aku banyak orang seru yang nggak bercanda. Iya tahu. Jangan dibuka dong. Mereka lucu banget Tapi Masya Allah, ampun Abi, tak takut nggak dapat apa syafaat. Kapan ngajak Kiki ketemu Abi lucu kan? Iya. Pertanyaan aku yang orang awam, mau dong aku. Abi kan kamu mau nikah ya kan? Nggak boleh tuh. Iya, aku nanya hukum istri harus pakai baju apa saat gitu. Jangan ya. Oke, nggak jadi. Itu juga salah. Bahas jilbab rame lagi. Oh iya. Abi tuh bahas jilbab. Tapi aku pernah loh pakai jilbab. Oh ya, waktu kamu apa? Waktu jadi guru, aku hijrah. Hijrah aja pakai kaos itu benar pejabat.
Oke, kita lupakan, ntar rame lagi. Apa tadi ya? Iya, jadi keluarga bola. Dan apa namanya, saking gilanya bola tuh Abi tuh pokoknya setiap kali Piala Dunia di rumah tuh setiap 4 tahun pasti ganti TV, Ki. Masya Allah. Iya, jadi dan semakin itu tuh semakin gede. Semakin gede, iya Piala Dunia tuh 4 tahun sekali biasanya. Jadi selalu sampai terakhir tuh udah nggak muat ruangannya, akhirnya temboknya yang dijebol supaya TV-nya muat. Segitunya gitu. Jadi ruangannya dimundurin supaya TV-nya tuh, karena kan yang pas udah yang gede banget layarnya kan nggak boleh terlalu dekat. Iya betul. Ya udah akhirnya enggak, tapi mau TV yang ini. Sampai yang terakhir akhirnya kita sampai yang terakhir tuh akhirnya pakai layar tancap gitu. Iya. Karena kan TV juga ada maksimal ukuran kan. Iya, itu jadi emang jadi keluarga bola, anakku, Abi dan sebagainya. Jadi memang nggak tahu ya, udah bagian dari keseharian aja sih. Oke. Terus gitu, aku kira suka sama Arsenal karena 2 hal. Pertama karena pepatah. Apa tuh? Tak Arsenal maka tak sayang. Atau yang kedua karena Arsenal kan terkenal sebagai gudang peluru. Disebutnya kan, adalah gudang peluru. Aku pikir karena memang sama kayak Mbak Nana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemerintah. Enggak ya ternyata. Enggak juga. Bisa juga sih dimancing-mancingin gitu. Terus kemarin sempat rame yang soal polisi. Mbak Nana ngerasa, kan orang nanya ke aku, Kiki takut nggak sih pada saat roasting pemerintah, terus takut ya ada ancaman itu. Mbak Nana sendiri, kita kan hampir sama ya sebenarnya berjuang di situ gitu. Mbak Nana ada rasa takut atau tidak? Ada, dan menurutku harus ada rasa takut, Ki. Oke. Menurutku rasa takutnya itu justru bisa jadi pengingat kita sih. Dan aku selalu bilang, aku justru merawat rasa takut itu. Karena kalau dengan aku takut, aku akan jauh lebih berhati-hati. Yes. Aku akan, ketika aku mengeluarkan statement atau pernyataan, aku akan riset. Ketika aku misalnya, ya kan, justru ketakutan itu yang bisa menjaga kita, memastikan kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita investigasi, itu ya memang sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan sebelum kita mengeluarkan itu. Jadi menurutku, kalau nggak ada rasa takut, itu malah bisa bahaya sih. Iya nggak sih? Main bowling. Main bowling. Gitu. Keren, bener juga sih, bener. Ya, kan? Iya, setuju. Jadi pengingat aja sih. Terus apa yang ingin Mbak Nana sampaikan? Bukan buat begitu dia serius tuh jadi. Mbak Nana yang nanya, untuk siapa? Untuk masyarakat, bukan untuk Nikita Mirzani. Iya. Itu panas banget. Ada? Nggak ada? Nggak ada. Udah nggak usah ditanggupin. Aku selalu merasa gini. Kritikan tuh banyak dari mana-mana. Dan justru karena ini isu publik, ya wajar ada kritikan. Yes. Dan memang justru perlu isu-isu kepublikan itu ditanggapi dengan pro kontra supaya semua orang juga bisa menyatakan pendapatnya. Karena ini aku selalu merasa ya, isu publik kita fokus di situ. Jangan mengkerdilkan isu publik jadi drama personal. Iya kan? Betul. Let's just fokus sama isu publiknya supaya wacananya bisa terus berkembang. Betul. Kritiknya bisa terus berkembang. Karena udah terlalu banyak drama di negeri ini, ngapain nambah-nambahin drama? Setuju. Iya nggak sih? Dan drama yang terakhir terjadi, ini yang aku pengen kaitkan tadi. Mbak Nana kan termasuk yang nikah muda. Yes. Usia 20. 20 tahun apa? Usia 20 tahun sudah menikah. Dan sekarang ada kasus yang ya drama juga sebenarnya. Artinya menikah, dipublish di mana-mana, tapi ternyata hasilnya tidak sebaik itu. Gitu. Menurut Mbak Nana, kesalahannya di mana? Terlalu terburu-buru kah? Tapi Mbak Nana juga nikah muda? Atau terlalu cepat menilai? Ya masih terlalu terburu-buru juga. Iya, aku merasa setiap rumah tangga tuh pasti punya persoalannya masing-masing ya. Yep. Dan kita nggak akan pernah tahu gitu apa yang orang alami dalam rumah tangga. Cuma menurutku memang batasannya adalah kekerasan. Kekerasan itu sesuatu yang sama sekali tidak bisa ditolerir. Betul. Jadi dan seperti puncak gunung es kan, kekerasan itu. Korban takut melapor karena yang seperti tadi Kiki bilang, kerap kali tuh justru di stigma ini salahnya perempuannya dan sebagainya. Jadi ini memang isu yang sangat sensitif. Jadi defaultku tuh kalau ada peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, defaultnya adalah selalu percaya pada korban, selalu ada di pihak korban. Itu default. Itu dulu ya. Itu default utama yang menurutku persepsinya harus kita samakan dulu. Karena sangat sulit tuh untuk korban mau bicara, apalagi soal rumah tangga yang kemudian ada banyak sekali persoalan dan unsur yang sangat menjelimet di sana gitu.
Jadi default pertamanya adalah percaya pada korban dan sama sekali menolak kekerasan dalam kasus apapun. Dalam kasus apapun. Apakah dia selebriti atau misalnya ibu rumah tangga yang bahkan orang nggak tahu apa yang terjadi, itu default utamanya menurutku harus itu. Dan menurut Mbak Nana, cara mempertahankan keluarga dengan Mbak Nana juga sebenarnya nikah muda, apa yang bisa buat Mbak Nana bertahan sampai di pernikahan 25 tahun? Ups and down ya Ki, maksudku pasti nggak ada yang 100% mulus tuh nggak ada, namanya juga dua orang gitu ya. Cuma aku merasa tuh aku dewasa bersama Baim sih, karena aku nikah 20 dan dia tuh betul-betul tahu apa yang kita alami sama-sama gitu ya, ups and down-nya. Jadi aku tumbuh dewasa bersama dia, setengah hidupku tuh dia ada di sampingku. Jadi itu tuh yang menurutku bisa memperkuat hubungan. Oh, gemes. Kalau mungkin aku bisa bilang gini kali Mbak Nana ya, ini terakhir ya. Pernikahan itu kan sesuatu yang dilakukan dengan tujuan mulia. Bukan hanya untuk mencapai sebuah euforia. Ya, kalau cuma untuk pamer di sosial media, berakhirnya hanya selesai di dunia. Jadi kalau usia masih belia, jangan buat pernikahan yang sia-sia. Iya, keren banget anaknya Isdahlia. Makasih banget. Keluarin musik itu dong, dia ngara, makasih. Iya, itu. Begitu, gila gue udah ketularan Mbak Nana banget bro. Makasih Mbak Nana buat inspirasinya, buat support ilmunya, kekocakannya, bercandanya, nggak ada yang sakit hati kan? Nggak ada lah. Salam buat Abi. Aku pengen bertemu dengan Abi. Banyak yang ingin ditanyakan. I love you, bye-bye.